Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kita akan membahas materi di FortiGate Firewall, yaitu local in policy. Di sini untuk perbedaannya ya teman-teman, yang untuk IP versi 4 policy dan local in policy, yaitu untuk IP v4 policy ini lebih untuk mengatur traffic jaringan, mengatur traffic masuk dan keluar FortiGate. Ya, jadi di sini misalkan untuk akses internet ataupun dari internet ke server, itu semuanya diatur oleh IP v4 policy ataupun firewall policy kalau di konfigurasi di FortiGate. Nah, di sini perbedaannya ya dengan local in policy. Kalau local in policy itu dia akan mengatur akses ke perangkat FortiGate. Jadi dia hanya mengatur traffic masuk ke perangkat FortiGate. Ya, jadi misalkan teman-teman mau akses GUI FortiGate atau ingin akses ke manajemen port si FortiGate, nah itu nanti yang akan diatur oleh si local in policy. Jadi dia membatasi akses administratif ke FortiGate ya. Jadi membatasi akses hanya dari source IP tertentu yang boleh akses ke FortiGate. Oke, di sini saya ada topologi sederhana ya teman-teman ya. Jadi di sini ada FortiGate 1 dan FortiGate 2. Lalu ada IT dan user ya dengan satu segmen satu segmen network ya dengan gateway yang ada di FortiGate 2. Jadi di sini kalau kita tanpa local in policy ya, selama satu segmen ya, si IT dan user ini pasti akan bisa akses ke gateway, baik itu ping, HTTPS, selama kita open ya di administrative interface-nya, itu tetap akan bisa. Nah, di sini local in policy akan membatasi, meskipun dia satu segmen ya, dia akan tetap dibatasi. Jadi si user ini misalkan dia nggak akan bisa akses ke FortiGate 02 ini, tapi dia bisa akses ke FortiGate 01. Sebaliknya si IT ini dia akan bisa akses ke FortiGate 02, tetapi dia nggak akan bisa akses ke FortiGate 01. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja ya untuk coba konfigurasinya ya. Dari sini kita akan coba dari IP dulu teman-teman ya. Kita akan akses ke 10.0.2541. Nah, di sini untuk IT ya, IT maupun user itu nggak ada masalah ya untuk akses ke 10.0.2541, karena di sini juga belum ada local in policy-nya ya untuk pembatasannya. Nah, ini kita coba konfigurasi aja langsung ya teman-teman ya untuk di FortiGate-nya. Kalau teman-teman perlu buat address list ataupun address group, itu juga perlu. Nanti untuk misalkan dari source address berapa, teman-teman udah buat address list-nya. Nah, di sini saya udah buat address list-nya untuk yang dari IP-nya aja. Oke, kita langsung konfigurasi teman-teman ya. Jadi untuk pertama kita konfigurasi firewall local in policy. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman ya, belum ada konfigurasi sama sekali, maka akan kita tambahkan. Oke, di sini set interface-nya adalah interface yang akan kita akses. Dan ini di port 3 ya, berarti kita akan gunakan di port 3. Kemudian set source IP-nya, karena ini source IP IT, tadi saya udah buat ya teman-teman yang untuk IP ya. Jadi di sini udah ada. Kemudian destination address-nya kita buat all aja ya. Servisnya ya teman-teman ya, yang mau dibuka apa aja akses servisnya ke FortiGate-nya. Sini saya pakai HTTP.
Oke, ini set actionnya kita accept teman-teman ya. Kalau dia mau di deny nanti actionnya kita buat deny. Lalu schedule-nya kita buat always ya. Nah ini udah teman-teman ya. Untuk yang pertama udah kita buat. Nah di sini kita juga perlu buat action yang deny-nya. Jadi kalau tanpa action deny dia IP lain pun tetap akan bisa akses karena kita nggak ada rules atau aturan untuk mendeny di local policy-nya. Jadi kita buat rule yang untuk deny-nya dulu. Kita buat all aja ya teman-teman ya. Jadi semua IP, source maupun destination kita buat all. Nanti kita deny. Ini agak berat ya, ini agak lemot ini. Jadi agak delay sedikit ini command lainnya teman-teman. Oke, ini kita buat set action deny. Oke, untuk firewall local policy-nya udah jadi teman-teman ya. Jadi, nah di sini dari IT ya, di sini kita tetap bisa akses ke 10.0.2541 ya teman-teman ya, ini tetap bisa diakses. Nah di sisi user, di sini dia harusnya dia udah nggak bisa akses lagi ke port yang 10.0.2541 ini ya, dia akan ke drop ya atau ke deny ya, jadi dia nggak akan bisa akses sama sekali. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika dia akses ke port ini meskipun dalam satu segmen ya, dia akan tetap nggak bisa akses walaupun si user dan IT ini satu segmen. Begitu juga misalkan teman-teman mau akses ke 40 yang ini nih, 41 ya, 172.16.31. Nah itu juga sama teman-teman ya, itu juga sama. Ini kita bisa akses ya, kita bisa akses 172.16.31 ya, nggak masalah ya. Nih si IP juga bisa akses, kemudian user nah ini nggak bisa ya, yang 10 udah nggak bisa. Oke, yang 172.16.31 ini dua-duanya masih bisa, masih bisa akses si IP maupun si user ya. Nah seperti ini, dua-duanya masih bisa akses. Oke, ini coba kita tambah konfigurasi lagi. Saya konfigurasi dari sini aja teman-teman biar cepat, nggak terlalu lama. Nanti kita ada delay tadi. Nah kita kita akan konfigurasinya di FortiGate 1. Firewall local policy masih kosong ya teman-teman ya, kita buat lagi seperti tadi. Save interface-nya karena dia di interface 2, maka kita masukin interface port 2 ya. Set source address-nya ini udah saya buat tadi ya, itu allow. Set destination address-nya all, set service-nya actionnya accept, set schedule always. Oke, lanjut kita buat yang untuk deny-nya. Set source address-nya kita buat all, set destination-nya
destination-nya all, set service-nya. Nah, ini action-nya kita deny ya teman-teman ya. Oke. Udah jadi teman-teman ya untuk yang accept dan yang untuk yang deny-nya. Nah, jadi di sini si FortiGate si IT nggak akan bisa akses ke 172.16.31 lagi. Oke, kita coba cek lagi teman-teman ya. Jadi si IT ini dia nggak akan bisa akses ke 172.16.31. Nah, dia akan muter ya teman-teman ya. Nah, user di sini dia masih bisa teman-teman ya ke 172.16.31. Sedangkan IT dia nggak akan bisa, dia pasti akan muter-muter karena tadi udah kita deny ya selain IP si user. Oke, dia nggak akan bisa akses. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya untuk cara kerja si local policy. Jadi dia akan membatasi akses siapa aja yang boleh akses ke manajemen atau ke GUI si FortiGate-nya. Jadi nggak semua IP boleh akses untuk ke arah FortiGate untuk membuka web GUI-nya misalkan. Nah, oke. Terima kasih teman-teman ya sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.